hidup gitu. Dalam hidup itu menilai orang itu, kenapa sih katanya bisa menilai orang gitu ya? Kenapa bisa ini gitu ya? Bisa menebak, bukan menebak orang. Itu dari bahasa fish. Gitu ya. Karena isi hati itu sebenarnya ada di muka. Cerminannya dari mata, dari kerutan wajah, ya kan? Dari duduknya, dari posenya gitu. Iya, dari geleng-geleng itu. Dari geleng-geleng seperti contohnya. Rasa nggak suka tuh. Kelihatan itu dari hati rasa. Misalkan mau makan nggak? Nah, itu berarti benar-benar dari hati tuh, nggak sukanya. Berarti ada cerminan, bukan rasa nggak suka makanannya, ke orangnya. Nah, itu hati-hati. Terus lagi, misalkan kalau jawabannya begini, contoh, enggak nong, atau enggak a, enggak pak, enggak bu, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, itu berarti dari hati, asli dari hati, nggak ada main-main. Kalau mukanya itu kelihatan ini berseri gitu ya. Tapi kalau mukanya ngomongnya bener halus nih, enggak. Itu, tapi kelihatan tuh dari wajah tuh. Wah, ini acting gitu. Itu acting. Iya, orangnya masih sebenarnya nggak sedih, disedih-sedihkan gitu, acting biar dapat pinjaman gitu kan, acting biar ya dia bonus dan sebagainya, biar diperhatikan, itu acting. Jadi karena ya maka itu juga kita harus pelajari gitu. Jadi kalau orang-orang yang tulus itu seperti apa? Orang yang tulus itu ya yang apa adanya aja. Tapi kadang ada orang, saya mah apa adanya ngomong gitu, tapi mulutnya udah monyos-monyos gitu, saya mah apa adanya loh gini-gini. Itu bukan apa adanya, itu ada apa-apanya itu gitu loh. Itu bisa itu harus belajar itu. Jadi makanya ada yang katanya bahasa pikir, bahasa kerutan dan sebagainya gitu. Makanya kalau jangan tertipu lah gitu. Jangan tertipu dengan mimik ini. Tapi kalau sudah biasa ya jangan juga kita jangan, biarkan saja, cukup tahu saja. Makanya ada kalimat cukup tahu. Aku tak berpengaruh dengan itu gitu. Karena pengaruh kita ada bagaimana kita ini memperbaiki diri, bukan memperbaiki dia. Itu ya terus ya kayak macam kita ngasih uang seolah-olah kayak merendahkan orang, ya kan? Itu ada. Oh, dianggapnya kita yang suka ngasih atau apa, pemberian itu kiranya dari kita, padahal itu semua dari Allah. Itu kelihatan gerakan-gerakan itu. Makanya itu perlu belajar muhasabah, koreksi diri. Jadi kita nggak bisa hanya menyalahkan, tapi bagaimana kita perlu perbaikan. Mana misalkan kayak macam di sini kan. Ya problem begini aja, problem di kota Cilegon aja ya. Wali kota Cilegon dipilih oleh masyarakat gitu. Yang diributkan pasti segala macam. Bukan pendukungnya loh. Bukan pendukungnya, saya nggak ngedukung. Ya. Tapi saya tetap siapapun yang jadi itulah pilihan, dan saya harus mendukung kalau sudah jadi gitu. Tapi kalau ada yang benar, ya kenapa nggak didukung? Benar. Sekarang berbicara KCS sudah berjalan. Cuma petugasnya ini nggak membeberkan gitu loh. KCS berjalan, ada pedagang-pedagang yang sudah dibantu itu. Cuma tidak disebarkan. Memang ada kan yang ya maaf. Wali kota ini kan bukan Tuhan, ya kan? Presiden juga bukan Tuhan. Jadi KCS itu diturunkan, ya semacam kalau presiden BLT ini, itu diturunkan. Cuma kan nggak mengarah gitu lah. Karena yang di jajaran birokrasi ini belum tentu itu adalah orangnya wali kota atau Pak Heldi gitu kan, gitu. Jadi akhirnya apa, bisa jadi dia ada rasa ini biarin aja biar nanti ruame gitu kan. Bisa jadi justru yang cari viewer gitu loh. Iya, cari ketenaran dan sebagainya gitu. Sekarang mah
semua aja bisa jadi pengamat kok. Ngamati aja dianya mah duduk-duduk nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Itu banyak. Terus lagi mengenai apa coba? Wali kota dapat penghargaan ini katanya penghargaan ini wong jalan hancur begini-begini. Nah sekarang dari dulu juga jalan hancur mah tetap ada karena apa banjir ini. Nah sekarang APBD-nya atau itu jalannya jalan kota apa jalan yang harus provinsi itu juga harus ngerti. Makanya kita nggak bisa bicara, biarin aja. Apa yang sekarang ini SDM aja dulu dibenahi nih wali kota nih, ya kan? Nah sekarang coba di mana di pusat sampai daerah itu banyak titipan itu udah enggak bohong itu bukan rahasia umum. Satu, dari dewannya, dari wakilnya, dari partai nitip itu yakin semua nitip. Makanya kan simpang siur nggak ada lah. Jadi pembelaannya itu setengah-setengah, bukan pembelaan untuk bagaimana kota itu maju atau negara kita maju. Karena apa? Titipan tadi, gitu. Jadi kalau ya namanya barang titipan, tiki aja dititipin bayar, gitu kan? Iyalah. Kalau nyampe ke tujuan seperti itu. Jadi jangan anak mutlak mencalahkan gini. Toh ada misalkan wali kota nyanyi aja katanya nggak bikin rakyat. Lah gimana ya kan? Untungnya pemimpin kita ini istilahnya kuat gitu loh. Nyanyi salah, turun di ekspos katanya, waduh pencitraan, macam-macam. Itulah yang memang hidup gitu. Terus yang ngomong itu siapa sih gitu? Nggak jadi apa-apa aja banyak ngomong gitu kan. Coba kalau dia jadi apa-apa, ya buktinya lah dulu sebelum Pak Jokowi waktu di SBY, waduh ribut masalah BBM. Lah sekarang ya kan malah justru mengenai itu. Sekarang coba wali kota Cilegon, ya kan harus dukung dong, ini kan menolak gereja ada di Cilegon, ya kan, dukung dengan masyarakat, dengan ulama, jangan hanya disalah-salahkan, harus bikin ini, yang bikin perda itu nggak segampang itu gitu loh. Ini gimana, ini jebakan Batman, banyak yang kritik tapi bukan membangun, menjatuhkan, gitu. Coba kalau benar-benar nih pro rakyat sebenarnya, pro Cilegon, aman dong Cilegon ini. Gimana kita bersuara kepada wali kota? Berbicaralah yang enjoy. Iya kan? Oh begini. Bisa jadi maaf di pusat presiden bicara begitu, wakil beda. Ada kepentingan masing-masing karena politik itu kepentingan. Di Cilegon juga yakin, ya kan? Wali kotanya dari Berkarya, ya. Wakilnya dari PKS, yakin dua-duanya punya kepentingan harus untuk persiapan 2024, ya kan? Wow, masing-masing ini bukan memikirkan rakyat, tapi memikirkan dirinya biar diterima sama rakyat, tapi menjatuhkan. Sebenarnya itu. Sekarang ini, iya aja duduk berdua misalkan wali kota dengan wakil wali kota kayaknya kelihatan anteng. Wow, di luar mah begitu. Oh iya, jadi presiden juga gitu yakin. Karena ya apalagi itu kan titipan partai. Harusnya sebenarnya kalau sudah jadi presiden, wakil presiden, sudah jadi wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur, sudah partai itu tetap sebagai penyeimbang, wakil rakyat, mewakili rakyat, suara rakyat. Jangan suara partai. Kalau suara partai ya itu akhirnya juga jadi wali kotanya, jadi gubernurnya, dari presidennya, wakil partai, bukan wakil rakyat. Iya, udah jangan nyalain siapa sebenarnya mah gitu. Mereka itu yang punya pejabat sekarang ini pada dasarnya bukan mewakili rakyat yang asli, bukan untuk kepentingan mengedepankan ini, tapi membesarkan partai untuk kepentingan sendiri itu aja. Iya. Jadi ya coba di mana-mana di pusat ribut masalah mobil kedinasan segala macam. Mobilnya banyak, mobil dinas dapat lagi.
ya kan? Sementara masyarakat yang diperas apa iya gitu, ya kan? Tapi kita mau ngomong apa, mau ngomong kita, karena negara kita ini bukan menciptakan bagaimana pemimpin yang bergerak untuk betul-betul, wakilnya juga untuk betul-betul kepada kerakyatan, kemakmuran negeri itu bukan. Ada kepentingan masing-masing. Makanya ada yang mengatakan politik itu kejam, ya kan? Politik itu adalah kepentingan. Kalau misalkan kepentingan si A ini ya, ya susah. Kalau misalkan kita hanya menyalahkan gitu, makanya turun biar tahu. Makanya kalau kita, ya kan, mati sedikit itu selalu, udahlah, kita dukung wali kota, kita dukung presiden, kita dukung gubernur, karena udah jadi. Dan kalau ada salah, yuk kita ingatkan dengan cara baik gitu loh. Nggak usah banyak ini. Tapi kalau sudah ada yang baik itu, hargailah tolong. Hargai. Jangan tidak ini. Ada yang mengatakan misalkan, kok butuh penghargaan? Ya harus. Semua juga harus dihargai. Kalau salah kita ingatkan, kalau ada yang baik kita hargai, kita hormati itu. Itu baru pejuang, bukan pecundang. Kalau pecundang, jangankan salahnya, benernya aja salah, itu pecundang itu. Iya, ada nong politikus, bukan politisi, politikus. Politikus itu politiknya seperti tikus, iya kan? Iya, jadi apa saja salah, apa aja kurang. Apa aja kemauan. Padahal kalau mereka jadi pemimpin atau pejabat belum tentu. Makanya kalau ada pertanyaan itu, kenapa dia udah, ya mau ngomong apa? Lo nggak ada benernya toh. Kalau salah masalah ini, ya sudah. Sekarang coba, kalau kita mau berbicara ini, jangan keluar-keluar nyalain wali kota. Datangin aja PU tuh, pertanyakan kenapa jalan itu nggak ini gitu loh. Yakin tahu kok, kan ada tugas-tugasnya jobnya. Kayak macam BBM, urusannya dengan menteri apa nih gitu loh. Nah ini udah jelas-jelas nih, nggak ada cuplak-cuplisnya nah. Masa menteri agama manggil wali kota, dari mana arahnya? Iya, itu menurut Abah itu Pak Wali Kota harus ke sana nggak itu? Nggak usah ngapain, abaikan saja. Nggak ada ininya gitu. Buat menteri agama yang manggil ya departemen agama dipanggil, ya kan? FKUB segala macam. Wali kota ngapain? Wali kota itu nggak ngurusin kayak gitu. Urusan itu adalah dengan bawa-bawaan seperti itu. Wali kota diserang gini-gini, gelo, ya kan? Ngawang. Yang nolak itu bukan hanya wali kota, masalah gereja di Kecamatan itu, masyarakat, ya kan? Gitu. Ini wali kota yang disalahin juga. Ya wali kota wajar nggak tanda tangan, nggak menyepakati karena warganya nggak setuju. Gitu. Jadi si Mansiono sekarang mah yang menjabat ini aneh gitu loh, nggak sadar jabatan itu nggak lama gitu dan bakal ya paeh gitu. Ini mah karena apa? Ini sok agamis lah, sok ini. Gak usah lah sok-sokan hidup ini. Iya. Orang apa iblis juga hafal Al-Quran. Iblis itu lebih pintar. Tapi tetap laknatullah. Kenapa? Karena sombong. Nggak sekarang kita baru jadi misalkan ustadz kiai atau ulama atau ngerti ilmu, tapi kita ini ya hanya membenarkan yang sebenarnya itu salah dan tidak mengingatkan betul-betul tegas gitu. Wah, karena kita takut bayarannya nggak ada kan, apa saja diputuskan. Itu hati-hati, itu jebakan istidrat, itu lagi dilulu sama Allah. Ilmu itu bisa menipu, gabah, harta, tahta, itu nipu semua itu. Kalau kita tertipu itu, ketakutan kita ini nanti akan miskin dengan itu, dan kita ketakutan dikucilkan, ini kan itu apa. Makanya kalau ngerti hukum, ya produk hukumnya harus benahi. Jangan sekarang menghakimi atau memutuskan sesuatu yang salah.
Gitu. Karena nanti ada hakim yang terbaik yang biasa. Ih, makanya saya mah santuy aja. Ngopi bro, ngopi.